Jamaah, alhamdulillah. Masya Allah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema nggak kenal nyerah walaupun dalam musibah. Jadi tetap semangat ya jamaah yang ada di rumah. Aku tahu nih jamaah nungguin jawaban dari Kokolim kan. Tapi nanti ya nanti pokoknya di segmen ini akan dijawab sama guru kita. Nah sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita. Masya Allah dalam keadaan seperti ini tapi tetap mau menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi manfaat. Terima kasih Ustaz Karena gini, Maulana. orang yang stay di rumah pun harus dihibur, Harus harus dihibur ya. diingatkan, harus disampaikan, harus diberikan informasi. Betul kita sholatnya di rumah, Ya. tapi mesti tetap azan Mesti untuk tetap mengingatkan azan. buat sholat. Betul stay di rumah, tapi kita tetap menyampaikan informasi, bahkan dakwah informasi Masya Allah. kebaikan. Dan Ya. kita pun di sini tetap melaksanakan anjuran pemerintah dengan Iya. physical distancing ini ya Ustadz Ya, Syam ya. tidak ada jamaah. Nggak ada Nggak ada jamaah. Tapi insya Allah banyak ilmu bermanfaat yang akan kita bagikan kepada Insya Allah, jamaah yang ada insya di Allah. rumah. Jadi makanya tetap nonton Islam itu indah. Ustadz Syam, ini aku punya tayangan lagi Ustadz Ada Syam. tayangan lagi. Ada tayangan lagi. Jamaah yang ada di rumah siap ya. Kita lihat yuk tayangannya seperti apa. Silakan. Rabu malam seorang pasien suspek virus corona di Surabaya, Jawa Timur yang meninggal dimakamkan. Proses pemakaman pun berlangsung dramatis. Jenazah diantar ke liang lahat oleh petugas rumah sakit yang mengenakan alat pelindung diri lengkap. Proses pemakaman di tempat pemakaman umum Putat Gede itu dilakukan pada malam hari. Keluarga pasien juga tidak diizinkan mendekat, mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ustadz Syam, kita sama-sama tahu Ustadz di rumah atau dimanapun banyak pasien yang akhirnya keluarganya ada yang meninggal atau saudaranya tapi kita nggak bisa samperin, Betul. nggak bisa nguburin, bahkan Betul. mandinya juga nggak bisa. Betul. Nah dalam pandangan Islam tuh seperti apa ya kalau ada keluarga yang terjangkit musibah seperti itu, bahkan sampai kita tuh memakamkannya itu secara tidak lazim Ustadz. Bagaimana tuh Ustadz Syam? Maka fatwa kita mengikuti ulama. Ya. Ikuti ulama? Mengikuti ulama yang pertama yang diikuti adalah ad-daruratus syar'iyyah, hukum darurat yang berlaku pada saat ada keadaan-keadaan darurat. Bahkan MUI kita, Majelis Ulama Indonesia, mengkategorikan mereka ini dan memang mereka ini adalah yang namanya syahid akhirat ya. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid, syahidnya syahid akhirat. Kemudian jikalau terjadi demikian maka sudah ditetapkan dalam fatwa ulama, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, baik yang sudah ditetapkan pada tahun 2004 ataupun yang paling baru tentang fatwa memandikan atau mengurusi jenazah yang ditetapkan pada saat COVID-19 ini ada di Indonesia. Maka Majelis Ulama mengatakan yang pertama ketika mengurusi jenazah yang mungkin bisa jadi membahayakan orang lain ataukah keluarganya, maka yang pertama adalah diberikan hak-haknya jenazah. Apa haknya jenazah? Yang pertama haknya adalah dimandikan. Dimandikan jenazah ini bagaimana cara memandikannya? Dimandikan seperti biasa kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan dimandikan seperti biasa dimandikan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan dimandikan seperti biasa, siapa yang memandikannya? Menurut fatwa Majelis Ulama yang memandikannya kalau tidak bisa keluarganya dan memang tidak mengerti tata caranya, nggak mungkin dong keluarganya diundang datang untuk memandikan. Sedangkan mungkin kalau mereka nggak mungkin mereka tahan untuk tidak memeluk jenazahnya. Betul Dia sekali. tuh keluarga dekat, maka yang memandikannya adalah orang-orang yang memang sudah diberikan Persiapkan atau ya? dilengkapi dengan APD tadi, alat Ya. perlindungan diri. Maka menurut Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa dimandikan. Kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan, bagaimana ad-daruratus syar'iyyahnya? Syarat-syarat daruratnya atau dalam hukum Islam daruratnya adalah dengan cara ditayamumkan. Apa itu ditayamumkan? Minimal yakni mengusapkan yakni setelah debu tadi seperti tayamum biasa, Tayamum biasa. wajahnya kemudian tangannya. Nah, kalau masih tidak memungkinkan juga maka ada yang dikenal dengan cara dibersihkan, diguyurkan air saja. Maka sesuai karena Islam itu seperti di awal tadi kami sampaikan tidak menganjurkan orang untuk bunuh diri. Bukankah bunuh diri kalau kita datang ke sana untuk kita yang namanya mati di tangan Allah, mati di Ya. tangan Allah, kita harus mengikuti syariah. Oh, Islam itu menjaga jiwa manusia, menjaga nyawa manusia. Maka dikatakan sudah demikian apalagi kewajibannya mengkafani, kafan biasa. Kafan biasa kemudian dilindungi dengan plastik tadi ya.
kemudian ada juga yang dimasukkan ke dalam peti, lalu setelah itu disolatkan. Bagaimana hukumnya menyolatinya? Biasanya yang terjadi di sini fatwa Majelis Ulama adalah orang-orang yang berada di rumah sakit tadi, orang-orang yang mengurusi jenazahnya, kemudian diurusi jenazahnya, kalau tidak bisa disolati di situ, kalau masih berbahaya, bisa disolatkan sebelum dia dikuburkan. Kalau sudah tak tiba dikuburkan, maka disolatkan di sana. Kalaupun tidak bisa demikian karena sangat berbahaya misalnya, langsung dimasukkan ke dalam kuburnya, kemudian disolatkan setelah dikuburkan. Bukankah ada yang namanya solat gaib? Ya. Bukankah ada yang namanya sholat jarak jauh gitu kan? Maka jangan mengatakan enggak. Karena ada juga kasus yang mengatakan ada jenazah kemudian dia pokoknya saya mau anak saya mampir, orang tua saya mampir ke masjid kami dulu di kampung baru kami sholati bersama-sama. Oh ini sangat membahayakan. Maka kita ikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita ikuti yang namanya para ulama kita. Dan yang paling tahu hal demikian ini juga yang paling menyedihkan ketika ada penolakan jenazah di satu kampung. Iya, aku pernah dengar tuh Ustaz tuh. Maka yang paling tahu tentang berbahayanya virus ini bukan kami para ustadz, bukan. Ya. Bukan kita orang-orang para kampung ini. Yang paling tahu adalah para dokter. Ya. Jadi kalau menurut mereka sudah aman, sudah diplastikin misalnya, sudah misalnya ditutup dengan peti, sudah aman, sudah dikuburkan, maka itu sudah menjadi kewajiban kita semua. Kita tidak sempat memandikan, kita tidak sempat menyolatkan, kita tidak sempat mengafani, akan tetapi kita harus bersama-sama merelakan untuk dikuburkan di sana kalau sudah tidak berbahaya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa dan jangan malah dihujat juga ya Ustaz. Iya, Kadang-kadang jadi betul. nggak diterima di sini apa segala macam karena takut ketularan. Sebenarnya prosedur-prosedur itu sudah aman untuk Sudah standar, penguburan itu. betul. Nah, Dan jadi- ini juga pengurusan jenazahnya sudah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah, jadi kita ikutin fatwa dari para ulama ya Ustaz ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Baik, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita jamaah. Sekarang saya punya video tayangan nih buat Ustadz Maulana. Iya, video tayangan apa nih? Mau lihat? Penasaran mau. Oke, jamaah juga mau lihat ya. Ya. Silakan. Kita sama-sama lihat Ustadz di video Wah, itu, iya, iya, walaupun keadaan sepi, takut karena corona, tapi ada tetap yang mau berjuang gitu. Karena mungkin dia berpikir kalau misalnya aku nggak berjuang, anak-anak aku tuh gimana gitu. Nah ini gimana nih cara agar dapat tetap semangat dan istiqomah dalam mencari nafkah, terutama bagi profesi yang berhadapan langsung dengan dampak negatif dari musibah Ustadz Maulana. Jawabannya satu aja. Apa itu Ustadz? Tawakal kepada Allah. Tawakal. Tapi tawakal itu harus beberapa tahap. Nah buat semuanya nih supaya semangat dan istiqamah dalam mencari nafkah dengan adanya wabah ini, yakni jawabannya tadi satu tawakal. Karena kenapa? Tawakal itu bukan berarti langsung menyerahkan diri kepada Allah, tapi ada usaha di baliknya. Jelas Allah berikan rezeki dengan 8 jalur itu luar biasa. Allah buka rezeki dari manusia ketika dalam perut ibu itu cuma satu. Tali plasenta. Habis keluar dipotong tapi Allah buka 2 pintu rezeki. Tidak usah disebut asi ibu ya. Asik. Kanan dan kiri. Berarti ketika dia sudah 2 tahun tertutuplah pintu rezeki 2 itu. Tapi Allah buka 4 lagi rezeki. Apa itu? Dari makanan, tumbuhan, hewani, susu dan air. Jadi habis itu ketahuilah ada jalur-jalur rezeki lagi. Di antaranya kalau kita hidup pasti ada rezeki. Pasti ya Ustadz ya. Yakin. Kalau hidup pasti ada rezeki. Tidak akan mati seseorang kalau tidak habis rezekinya. Makanya tawakal ini yakni hati yang sepenuhnya bersandar bergantung kepada Allah. Saya tak salut sama Bapak tadi yang video tayangan tadi. Ya. Yang sampai luar biasa mencari walaupun maaf sudah dilarang keluar tapi tetap semangat keluar untuk mencari nafkah karena penghasilannya adalah harian. Ya. Saya rasa bukan hanya beliau tadi tapi banyak saudara-saudara kita. Cuman ikuti aturan juga. Saya cuci tangan, nanti kalau pulang baju semua dibuka, dicuci semua, termasuk kita juga mandi, ya seperti itu. Apalagi meyakini bahwa Allah mengetahui apa kebutuhan kita, Allah yang jamin. Yakin Allah yang jamin. Sebagaimana banyak kisah yang disebutkan bahwa ada orang yang cuma tinggal kalau di daerah saya di Bugis Makassar ada yang namanya dalle ula. Apa itu Ustadz? Rezeki ular yang terjepit tapi tetap ada yang bawain.
Oh. Yakin ada rezeki Allah. Bahkan selamat buat Indonesia termasuk negara terbanyak yang menyalurkan sumbangan. Oh, Masya Yang Allah. paling dermawan adalah alhamdulillah kita masuk Masyarakat peringkat kita ya. masyarakat kita Masya luar Allah, biasa. Masya Allah. Ini kita salut juga karena kepedulian. Bahkan kemarin aku lihat di berita dari Trans CNN, Ya. ada bahkan yang membagi-bagikan uang ya. Oh. Yakin Allah gerakkan hati orang. Alhamdulillah saya hampir seminggu ini nggak masak. Gak masak? Kenapa? Terus makannya gimana? Ada yang bawain. Ada yang bawain, Masya Allah, luar biasa. Ada yang bawain, ada yang nganterin. Ustadz, aku kirim makanan ya. Wih, baik banget. Belum habis, datang lagi. Mudah-mudahan Ya, nonton mudah-mudahan. juga ya. Iya, nonton rumah saya juga ya kalau bisa ya. Masya Allah ya. Apa lagi? Ya yakin, Allah yang menggerakkan hatinya orang. Allah, bahkan bisa jadi yang dibawa tadi gerobak itu jualannya sebenarnya Allah punya hambanya Allah yang lagi nunggu mau masak apa tidak ada bahannya, tapi ternyata Allah antarkan dengan adanya tadi itu. Nah, itu caranya Allah. Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kau maui. Yang kita butuhkan, bukan yang kita mau ya. Iya, karena yang kita mau belum tentu kita butuhkan. Oh, Masya Nah, Allah. apalagi memutuskan ketergantungan hati pada sebab. Contoh, wabah ini, nanti jangan. Yakinlah kepada Allah, Allah sudah mengatur semua itu. Lalu tawakal yang sebenarnya juga adalah melaksanakan perintah Allah dan sesuai dengan ketentuannya. Kalau ketentuan, sekarang ini wabah ini yang menimpa kita, gimana caranya? Ikuti aturan yang sudah diaturkan. Kalau memang Anda kerja di rumah. Kalau memang tidak bisa kerja di rumah harus keluar, lalu ikuti aturan-aturan ini. Bukan berarti tawakal keluar dari rumah tanpa ada perlindungan. Perlindungan. Nah, itu namanya bunuh diri. Bunuh diri. Nah, itu namanya apalagi pasrah yang sebenarnya harusnya tawakal itu kata Nabi, ikat dulu ontamu baru kau bertawakal kepada Allah. Kau naik apa ke sini? Naik onta. Mana ontanya? Saya sudah simpan di luar. Kau sudah ikat? Belum. Ikat dulu baru tawakal. Jadi silakan sesuaikan dulu sesuai yang diaturkan oleh pemerintah, para ahli. Masya Allah, jadi kuncinya cuma satu, tawakal, tapi harus ada ikhtiar-ikhtiarnya Ada itu. ikhtiarnya, ada usahanya. Ikhtiarnya adalah yang seperti dianjurkan pemerintah Iya. nih jamaah. Dan jangan takut ya kalau kata Ustadz Maulana kan rezeki setiap orang berhenti ketika kita sudah meninggal. Iya. Masya Allah, jadi setiap orang Kenapa udah ada ada orang rezekinya. di rumah sakit lagi di ICU lagi? Karena masih ada rezekinya. Masya Allah. Berarti kita doakanlah saudara-saudara kita supaya rezekinya berlimpah terus dan tidak ada yang kekurangan. Masya Allah. Jadi jangan Ustadz Maulana doang yang dikirim makanan ya. Rumah saya juga, Ustadz Siap juga, Ustadz Kokolim juga. Oh dong ya. Anak kos Masya Allah. nih. Masya Allah. Baik jamaah kita lanjutkan lagi tausiah kita. Sekarang saya mau beralih ke Ustadz Kokolim. Ustadz Kokolim, aku punya artikel buat Ustadz. Wah, penasaran. Penasaran ya, aku bacain artikelnya ya Ustadz ya. Ini Masya Allah, sahabat surga. Kejadian mengharukan di tanah lapang Binjai. Tepatnya di depan kantor wali kota Binjai yang sepi. Mataku tertuju kepada seseorang bapak tua dengan wajah lesu karena dagangannya tak laku. Biasa beliau jualan di tanah lapang ramai anak-anak. Namun kini karena tanah lapang Binjai yang biasa diramaikan dengan anak-anak kini sepi. Masya Allah, mungkin jamaah tadi sudah Masya melihat Allah, ya. videonya. Banyak pedagang-pedagang yang mikir gara-gara musibah corona ini nih jadi gak bisa kerja, gak punya penghasilan. Padahal kebutuhan untuk keluarga sehari-hari harus dipenuhi. Nah ini pertanyaan yang baik sekali, jamaah bisa kita simak. Apa yang sebaiknya kita lakukannya agar tidak mudah menyerah ketika kita tidak kunjung mendapatkan penghasilan dan terdesak oleh kebutuhan pokok keluarga. Lalu apakah balasan Allah bagi orang-orang yang tetap bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah musibah yang membahayakan ini? Silakan Ustadz Kokolim. Kita prihatin dengan musibah yang berupa wabah. Karena wabah itu adalah penyakit yang menular. Ya kan? Seperti pandemi itu penyakit yang menular serentak terjadi di mana-mana. Tetapi dalam geografi sangat luas. Nah ini wabah seperti ini apa sih yang harus kita lakukan? Makanya baginda Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita nih. Ya, sama. Baginda Rasulullah sudah mengingatkan kita sebagai umatnya. Apa kata Rasul? Iktani khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa diantaranya? Salah satu sehatmu, salah satunya adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, sehataka qabla sakomika. Sehatmu sebelum datang masa
sakitmu, termasuk juga ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang masa miskinmu, luangmu sebelum datang masa sempitmu, termasuk masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Artinya kita ini sudah mempersiapkan segala sesuatu yang belum terjadi. Artinya kita harus pintar nabung, pintar hemat. Nah, wabah seperti ini kan sudah tanpa dugaan manusia sudah terjadi. Jadi apa harus kita lakukan? Tetap mencari duit. Tapi melaksanakan anjuran pemerintah yang sudah ditetapkan. Ya, seperti kata sama tadi. Ya. Ya, tawakal itu mesti ada duit dulu. Apa itu duit? Bukan duit berupa fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Waduh. Ini duit, D-nya doa, U-nya usaha, ikhlas, baru tawakal. Kita berdoa dulu nih, ya kan? Kenapa? Pertama, karena Rasulullah mengajarkan ad-doa usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Sebelum kita berusaha, kita doa dulu. Kan begitu? Ya. Makanya sebelum kita keluar rumah, ngapain kita keluar rumah? Kita mencari nafkah. Makanya diajarkan di dalam agama Islam itu kita berdoa. Doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dia belum usaha tapi sudah doa dulu dia. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berusaha. Ya kan? Berusaha keras. Berusahanya apa? Dia ikhtiar tadi itu. Dia dengan menjaga kebersihan, dia pakai masker, tetap menjaga physical distancing walaupun dia bekerja. Seperti kita ini kan tetap bekerja nih. Ya. Demi memberikan ilmu yang bermanfaat kepada umat kan. Ya. Walaupun kita tetap menjaga physical Distancing. distancing. Tidak ada jamaah seperti hari ini. Doa ikhlas. Ikhlas. Ikhlas karena ketentuan ini pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Ikhlas semata-mata karena Allah ya, baru kita tawakal serahkan kepada Allah dalam mencari nafkah. Tujuannya apa? Mencari sebuah keberkahan. Mencari keberkahan. Ya, kita tuh bekerja. Bekerjalah kamu biar Allah yang menilai kita. Kan begitu. Ya. Kita cari itu berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul alal khair. Bertambahnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu adalah berkah. Kebaikannya. Jadi sesuatu yang datang kebaikan itu adalah berkah. Ya, Masya Allah. kita akan cerdil. Percaya, penasaran kan? Penasaran dong. Cerdil ceramah dengan Ilusi. Kita Ini yang akan ditunggu-tunggu lihat. nih sama Tokoh jamaah punya yang ada di rumah. nih. Diambil dulu ya. Dan ini termasuk menjawab pertanyaan tadi di segmen sebelumnya nih. jamaah Saulana nih. pegang gelas deh. Pegang dulu Boleh aja ya. gelasnya. Oke. Saya ambil dulu nih. saya pegang bawanya ya. Karena bawanya ini kan jarang orang pegang. Iya betul. Ustaz Syam tolong tutupnya dibuka. Tetap walaupun ini Dibuka. tetap menjaga aturan-aturan dan Putar aja ikhtiarnya dibuka. nih. Nah, Oke. iya. Dalam ini ada air nih. Karena berkah itu ziyadatul alal khair. Bertambahnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi gak ada habis-habisnya kebaikan itu. Oh gitu. Ya, kita akan coba ini ada air teh. Barangkali teh Allah mah cerdil ceramah dengan Ilusi. Kita akan keluarkan teh. Habis. Habis, ya habis. Habis. Ya, tapi yang namanya keberkahan itu selalu ada kebaikan-kebaikan datang terus. Walaupun dia habis datang lagi. Coba Ada kita lagi. Lihat. Ya, kita akan lihat. Lah. Tadi katanya habis ya? Habis. Ini udah hampir penuh habis nih. Tuh. Oh iya tadi kok udah tetesan terakhir kok bisa ada lagi banyak? Bisa? Itulah keberkahan. Ini kalau dituang nggak ada habis-habisnya nih. Kok gak habis-habis? Kayaknya sudahlah nanti kena tangan saya. Ini kalau dituang nggak ada habis-habisnya. Itulah contoh keberkahan. Jadi kita tetap berusaha saja. Tetap menjaga aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Tetap kita doa, usaha, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang karena dia tadi sudah usaha, dia mendapatkan stop, udah. Mau Masya dituang Allah. lagi, masih penuh. Jangan nanti tumpah. Nanti nggak ada Gua masih ada habis-habisnya. lagi. Ya Allah. Ini sebenarnya bisa Sudah. 1 galon nih Kita sebenarnya taruh nih sini ya. aja dulu. Tapi udah. Boleh Ini taruh nggak di ada bawah, mau saya habis-habisnya. bantu Ustaz Maulana. Mungkin kita sangat butuh dengan tempat itu ya. Iya, iya. Karena sekarang lagi kondisi Oh, iya? seperti ini habis-habisan. Tempat- Jadi ini nggak habis-habis. Nggak ada Kocok habis-habisnya. kecil tapi kayak Kenapa? dalamnya banyak gitu ya. Itulah Habis-habis. keberkahan kan. Nah, dari tadi suasana sepi seperti itu, dia tetap doa, usaha ikhlas, dapatkan keberkahan. Apa keberkahannya? Ada orang yang melihat akhirnya bapak ini disedekahkan. Ada orang melihat dia nggak tega, bapak ini kasih sedekah. Itulah Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, man nafasa an mu'min
kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbin yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan, memberikan kemudahan kepada orang yang kepada mukmin, ya kan, di dunia, maka nanti pada hari kiamat dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhiratnya. Masih banyak. Buat di rumah kita nanti ya. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Kokolin. Ya. Berarti jamaah tetap ya duitnya itu doa, usaha ikhlas dan tawakalnya itu. tetap Dan diamalkan. Masya Allah, semoga rezeki yang Allah kasih menjadi berkah buat kita. Sehingga kalau udah berkah kata Ustadz Kokolin gak akan ada habisnya. Dan insya Allah bermanfaat buat orang banyak dan keluarga kita juga, Masya Allah. Jamaah, sekali lagi aku mengingatkan untuk tetap mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah ini. Semoga musibah ini tetap bisa segera berlalu. Orang yang sakit bisa segera sembuh, Masya Allah. Dan nanti juga di segmen terakhir kita akan berdoa sama-sama dengan doa khusus insya Allah dari Ustadz Syam ya Ustadz. Insya Allah kita sama-sama mengaminkan doa-doa para jamaah. Masya Allah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.